Orang itu pengen buru-buru atau cepet-cepet punya uang nih. Nah, itu sebenarnya di dalam dirinya, energinya itu menunjukkan bahwa dia itu nggak punya uang. Dia kekurangan uang, makanya dia buru-buru, cepet-cepet pengen segera punya uang tersebut. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Ada satu musuh terbesar atau mental block terbesar buat kita-kita yang sedang menjalani suatu usaha, kesungguhan. Misalnya teman-teman mau sungguh-sungguh mengamalkan amalan tertentu, mau mengubah nih ya kebiasaannya, atau mau coba manifestasi dengan berbagai macam teknik atau metode, hukum tarik-menarik, hukum asumsi, atau apapun itu. Dalam rangka mungkin teman-teman ingin menyelesaikan masalah atau ingin mewujudkan cita-cita atau impian kalian. Nah, satu musuh terbesar ini teman-teman sering sekali timbul di dalam diri kita. Dan selain ini musuh terbesar, ini juga bisa jadi salah satu penyebab kita akhirnya berada di situasi kesulitan. Apakah satu mental block terbesar itu? Mental block atau musuh terbesar itu adalah mental instan. Pengen buru-buru, pengen cepetan untuk bisa menyelesaikan suatu masalah ataupun mewujudkan cita-cita atau impian kalian. Nah, kenapa ini bisa jadi musuh terbesar, mental block terbesar teman-teman? Pertama ya, kebanyakan masalah yang kita hadapi itu berawal dari mental instan itu tadi. Aku kasih contoh misalnya hutang. Kenapa kadang kita sampai terjebak hutang ya? Itu karena mental instan kita yang ingin segera dapetin buru-buru untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga kita pakai jalur yang sekiranya langsung nih. Misalnya nih ya, kita kepengen beli baju baru gitu yang harganya mahal, padahal uang kita tuh masih pas-pasan, masih hanya cukup untuk kebutuhan pokok aja, yang penting-penting aja. Tapi karena kita kepengen punya baju baru yang mahal itu sesegera mungkin, akhirnya mental instan kita mendorong untuk berhutang. Dan kalau itu terus dipupuk ya, terus kita pengen sesuatu yang instan, terutama yang sifatnya konsumtif ya, maka itu yang akan membuat kita ada di situasi yang sulit. Ya contohnya banyak kan teman-teman yang akhirnya terjebak pay later atau pinjaman online. Ya pokoknya itu jadi salah satu penyebab utamanya mental instan itu tadi. Contoh lain kenapa mental instan itu bisa jadi penyebab kita berada di situasi yang sulit adalah saat kita buru-buru, pengen cepetan, instan untuk dapat uang yang banyak gitu ya, pengen segera dapat duit yang banyak dengan cara yang instan, yang mudah, yang cepet, yang nggak perlu kerja kalau bisa ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya hal itu banyak membuat orang itu terkena korban penipuan, ya kan? Atau juga investasi bodong, kena tipu lowongan pekerjaan yang menjanjikan bisa dapetin duit dengan cara yang sangat mudah, kerjanya gampang, dan lain sebagainya. Nah itu kan contoh-contoh lain yang membuat seseorang itu akhirnya mendapatkan kesulitan, penderitaan karena dari mental instan itu tadi. Misalnya lagi makanan instan. Semakin sering, semakin banyak kita mengkonsumsi makanan instan, itu akan berpotensi jadi dapat atau terkena penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Sudah banyak kan penelitian tentang hal ini, bahwa makanan instan itu kalau dikonsumsi terus-menerus akan membahayakan tubuh kita. Lagi-lagi sesuatu yang instan. Selain mental instan itu bisa menjadi penyebab kita berada di situasi yang sulit atau situasi yang membuat kita menderita, tertekan, nah mental instan itu juga
membuktikan bahwa energi kita itu sebenarnya sedang needy. Needy itu artinya lack energy, teman-teman. Lack energy itu energi yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya kekurangan. Lawan dari abundance energy, yaitu lack energy. Contohnya saat seseorang itu pengen buru-buru atau cepet-cepet punya uang nih. Nah, itu sebenarnya di dalam dirinya, energinya itu menunjukkan bahwa dia itu nggak punya uang. Dia kekurangan uang, makanya dia buru-buru, cepet-cepet pengen segera punya uang tersebut. Jadi mental instan itu menunjukkan ya manifestasi bahwa kita sebenarnya sedang lack energy. Energinya menunjukkan bahwa kita tuh kekurangan, nggak punya. Padahal kalau kita pakai hukum tarik-menarik, kalau ingin menarik sesuatu, ya di dalamnya harus punya energi yang sama. Kita ingin mendatangkan uang atau mendatangkan rezeki gitu ya, maka kita harus punya energi yang kuat bahwa aku sudah dipenuhi rezeki, aku sudah dipenuhi keberlimpahan, apa yang aku dapetin itu sudah banyak, sudah melimpah, Allah sudah menyediakan banyak, selalu ada dalam hidupku. Nah, makanya bakal ditambahin gitu. Itu udah rumus dari Tuhan bahwa siapa yang bisa benar-benar merasa berlimpah dengan apa yang dimiliki, itu bakal ditambah nikmatnya. Atau bahasa sederhananya adalah gratitude atau bersyukur. Dan biasanya memang mental instan ini sering hadir, sering datang, membayang-bayangi kita ya, pengen cepetan, pengen buru-buru, sehingga ya itu tadi bisa membuat kita berada di situasi sulit pada akhirnya, atau menunjukkan bahwa kita memang sebenarnya lack energy, dan itu yang bisa menjadi mental block atau penghambat keajaiban keberlimpahan datang dalam hidup kita. So, kita harus bisa meminimalisir atau benar-benar meniadakan jiwa-jiwa atau mental instan itu, teman-teman. Salah satu caranya adalah mau tidak mau kita belajar untuk menikmati proses, menikmati hari ini. Kalian mungkin pernah dengar kan, ada buku judulnya The Power of Now. Betapa hebatnya, betapa powerfulnya kalau kita itu selalu benar-benar hidup di situasi saat ini. Benar-benar hadir di energi saat ini. Sehingga kita tidak terganggu untuk segera atau buru-buru nih, benar-benar menikmati hari ini, menikmati prosesnya, day by day, month by month, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai ya udah akhirnya terwujud dengan sendirinya tanpa kita yang terburu-buru atau mental instan itu tadi. Oke, mungkin itu yang bisa aku share di video kali ini, teman-teman. Kalian mungkin ada pengalaman terkait mental instan ini, apakah relate dengan dua hal yang aku sampaikan tadi? Pernah membuat kalian berada di situasi sulit karena terus mengikuti mental instan itu, atau menunjukkan bahwa kita sedang lack energy? Kalau kalian punya pengalaman atau punya pendapat lain, kalian bisa komen di bawah ya. Kita bisa belajar bareng-bareng dari pengalaman teman-teman di sini. Semoga video tadi bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.